akun kalian sebelumnya dicabut, sekarang cek dashboard kalian. Karena ada yang berubah teman-teman. Cek sekarang. Hai semua, kembali lagi di channel Orang Agus. Jadi thank you banget ya teman-teman. Jadi nggak akan bosan saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang selalu stay tune di channel ini. Dan juga buat teman-teman yang belum tahu atau baru nonton video ini. Jadi channel ini adalah channel yang membahas banyak sekali hal tentang program Kartu Prakerja teman-teman. Saya akan berusaha membuat info terupdate seputar Kartu Prakerja melalui channel ini. Jadi pastikan buat teman-teman yang belum subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan teman-teman pun kalau berkenan kalian bisa mampir ke beranda YouTube saya. Kalian bisa cari playlist, itu ada playlist tentang Kartu Prakerja. Jadi di sana dari awal banget cara daftar, cara sambung rekening, cara beli pelatihan, lalu tips dan triknya bagaimana agar lebih cepat STPCA, itu semua ada di sana teman-teman. Jadi saya harap sebagian besar kalian pun bisa kalian cek sendiri di playlist tersebut, dan saya kasih linknya di sini ya. Jadi kalian bisa dengan mudah untuk masuk teman-teman. Dan teman-teman juga pada video kali ini saya yang part 2 ya, sesuai dengan video yang sebelumnya. Jadi di sini saya akan putar percakapan saya dengan CS Prakerja yang cukup panjang, sekitar 10-12 menit. Jadi selain informasi yang tadi video sebelumnya saya infokan, di sini juga banyak info penting yang saya tidak munculkan agar videonya tadi itu tidak terlalu panjang untuk durasinya teman-teman. Jadi ini saya buat yang part 2-nya. Dan semoga teman-teman bisa terbantu dan bisa terjawab untuk pertanyaannya. Dan teman-teman, baru banget sekitar 2 menitan sebelum saya buat video ini, teman kita 2 orang menginfokan bahwa statusnya yang sebelumnya gagal untuk sentipnya itu sekarang sudah berubah menjadi belum diproses teman-teman. Memang ya belum diproses, tapi nggak apa-apa, itu adalah sebuah tanda positif yang artinya yang sebelumnya dianggap datanya tidak valid atau tidak lengkap, sekarang sudah diverifikasi ulang. Jadi tinggal menunggu putusannya untuk lanjut ke tahap sedang diproses teman-teman. Jadi buat teman-teman, cek dashboard kalian sekarang, karena yang status gagal itu sebagian sudah berubah kembali jadi belum diproses. Jadi tinggal tunggu kurang lebih 3-7 hari, harusnya sudah berubah jadi sedang diproses dan segera cair teman-teman. Oke, biar nggak lama lagi, ini dia percakapan lengkap saya dengan CS Prakerja hari ini yang membahas banyak sekali hal. Jadi tonton sampai selesai dan jangan di skip kalau bisa teman ya. Jadi silahkan menonton. Atas nama Bapak KD Agus Aryawan ya Pak ya? Benar Pak. Di sini kalau memang untuk data Bapak sudah sesuai, tidak ada kendala. Hanya saja kalau untuk keterangan status insentifnya, di sini memang masih dalam pengecekan oleh pihak pemerintah pusatnya. Karena itu memang untuk saat ini pun belum diproses, karena untuk saat ini itu pencairan pasti sebelum dilakukan pencairan itu pasti akan lakukan pengecekan ulang agar untuk insentifnya itu tidak salah untuk tepat sasaran dari pihak pemerintahnya, seperti itu Pak. Nah Pak, lalu untuk yang teman-teman yang tanggal 6, 7, 8 juga belum diproses juga sama Pak alasannya Pak? Tanggal 6, 7, 8? Iya. Oh, kalau untuk saat ini belum bisa dipastikan kalau kenapa kendalanya seperti itu, kenapa belum bisa cairkan. Jika misalkan ada status yang gagal itu harus dikonfirmasikan terlebih dahulu ke pihak call center agar nanti dibantu pengecekannya. Namun jika memang belum dilakukan pencairan dan tidak ada kendala dari rekening maupun dari status insentifnya itu semuanya sudah selesai, namun untuk yang keempatnya saja belum dicair, itu memang karena untuk saat ini tuh memang masih dalam tahap evaluasi untuk yang gelombang keempat yang insentifnya Pak ya, seperti itu. Oh, jadi semua sepertinya akan delay Pak ya, akan mundur Pak ya? Ya, memang untuk saat ini belum bisa dipastikan semuanya tidak sesuai dengan yang dijadwalkan. Karena memang untuk saat ini berbarengan dengan ada insentif survei yang 50.000 itu. Karena itulah mungkin dari pihak pemerintah pusatnya untuk saat ini masih prioritaskan insentif yang kedua dan ketiga yang sebelumnya belum menerima, seperti itu Pak. Tapi kalau untuk insentif survei ini sebenarnya tidak ada pengaruhnya kalau untuk insentif yang 600.000-nya, seperti itu. Soalnya insentif yang sebelumnya kan tanggal 2, 3, 4 Agustus itu termasuk lancar Pak ya, maksudnya nggak telat cuma sehari Pak. Tapi kalau yang tanggal 5 selanjutnya ini Pak, banyak yang mundur soalnya Pak. Ya, memang di sini bermacam-macam Pak. Ada juga yang belum memberikan rating dan ulasan, ada juga yang jadwalnya itu memang belum diproses, seperti itu. Jadi tergantung dari pihak pesertanya nanti, jika itu akan bisa terlihat jika ada pesertanya sendiri yang menghubungi secara langsung ke pihak call center Prakerja, seperti itu. Oke. Jadi kalau emang udah nggak ada kendala tinggal tunggu aja Pak ya? Betul.
betul. Estimasi maksimal berapa lama setelah tanggal pencairan, Pak? Kalau untuk saat ini belum bisa pastikan estimasinya, kecuali nanti jika sudah menerima statusnya itu sedang diproses, itu biasanya estimasinya 7 hari kerja. 7 hari, tapi setelah diproses, Pak ya? Ya, biasanya ketika keterangan sedang diproses ini sudah diterima, itu biasanya 7 hari kerja sudah ada insentifnya, seperti itu Pak, sudah ada penjelasannya. Jadi kalau saya ini belum dihitung 7 hari, Pak, jadi nunggu dulu sedang diproses, baru maksimal 7 hari ya. Bagaimana? Jadi karena saya belum proses, jadinya tunggu dulu setelah diproses, baru maksimal 7 hari ya setelah itu, Pak ya? Ya, betul Pak. Oke, Pak. Lalu untuk yang berikutnya ini, Pak, yang mau saya tanyakan adalah mengenai survei kebekerjaan ini, Pak. Ada yang sudah mengisi, Pak, sudah selesai, tapi sampai 3 hari ke depan itu belum muncul ya untuk jadwalnya, Pak ya? Sudah mengisi maksudnya? Kan ada survei kebekerjaan, kan? Survei yang 50.000 itu? Iya, benar. Itu sudah diisi semua, tapi sudah lewat 3 hari, sampai sekarang belum ada jadwalnya di jadwal insentifnya, Pak. Baik, kalau untuk perihal untuk mengenai survei ini, kami juga belum bisa memastikan ya. Kenapa? Karena sebagian memang suka bisa saja diterima di hari itu jadwalnya, atau memang biasanya itu setelah melewati beberapa hari baru ada jadwalnya. Jadi kalau untuk menanyakan perihal insentif survei itu, bisa kirimkan email saja di survei@prakerja.go.id. Oh, jadi kalau surveinya emailnya ke survei, Pak ya? Oke, Pak. Lalu maksimal berapa lama tuh, Pak, paling telat muncul jadwalnya, Pak, biasanya, Pak? Jadwal apanya Pak maksudnya? Jadwal surveinya yang 50.000 tuh. Jadwal cairnya, Pak. Ya, jadi kami belum bisa memastikannya. Nanti jika ada informasi lebih lanjutnya itu harus mengirimkan email terlebih dahulu. Jadi emailnya ke survei@prakerja.go.id ya? Iya betul, .go.id. Oke, Pak, itu saya sudah. Ya, lalu berikutnya juga saya mau nanya soal ini, Pak, status yang dicabut. Bapak tahu kan, Pak ya? Ya, Itu ada perkembangan nggak, Pak? Kan sudah banyak teman kita yang kirim email ke Prakerja, sudah buat laporan juga. Tapi sampai sekarang nggak ada update, Pak. Itu gimana, Pak ya, perkembangannya, Pak? akun yang dicabut ya Pak ya? Iya, benar, Pak. Jadi sekarang tuh dia situasinya tuh insentifnya gagal semua, tapi kemarin sempat bisa ngisi survei kebekerjaan dan turun jadwalnya, tapi untuk beli pelatihan juga nggak bisa, Pak. Ya, seperti yang saya sebutkan, kalau untuk insentif survei itu memang tidak ada kaitannya dengan insentif yang 600.000. Itu bisa saja tetap dicairkan, walaupun akunnya itu bisa saja sudah tercabut. Tapi kalau untuk permasalahan yang dicabut ini semua tergantung dari pihak pemerintah pusatnya. Apakah datanya itu memang sudah sesuai prosedur dan persyaratannya. Jika memang menyatakan sudah sesuai, itu pasti akan dicairkan. Tapi ternyata jika datanya itu terlacak oleh pihak pemerintahnya itu tidak sesuai dan tepat sasaran, maka insentifnya tersebut akan dicabut seperti itu, ataupun insentifnya gagal. Oh, jadi kalau insentif gagal itu sudah bisa diartikan dia sudah dicabut, Pak ya? Untuk saat ini belum bisa pastikan sepenuhnya. Tapi jika misalkan ada keterangan dari sananya sesuai dengan perundangan pemerintah, itu berarti akunnya memang sudah ditutup seperti itu. Akun ditutup itu masih bisa login nggak, Pak, ke dashboardnya, Pak? Kalau hanya login bisa, namun kalau untuk membeli pelatihan lagi tidak bisa. Oh, jadi emang ciri-cirinya nggak bisa beli pelatihan dan sisa insentif yang belum cair itu gagal, Pak ya? Betul. Hanya saja kalau untuk insentif survei mungkin bisa saja tetap diterima. Baik, Pak. Lalu juga pertanyaan saya yang berikutnya adalah ini, Pak, mengenai pengumuman gelombang 4 itu kapan kira-kira, Pak? Kalau untuk dari yang sebelumnya itu biasanya 7 hari kerja, namun untuk saat ini semua tergantung dari pihak pemerintahnya. Jika misalkan semua datanya yang di kuota tertentunya segera sesuai atau sudah memenuhi dari kuota yang sudah ditentukan, itu pasti bisa saja di sebelum 7 hari kerja pun sudah ada informasi kelolosannya seperti itu, Pak. Itu 7 hari kerja setelah penutupan daftar, Pak ya? 7 hari kerja maksudnya? Ini 7 hari kerjanya setelah pembukaan, Pak. Oh, jadi Pembukaan gelombang keempat. setelah bukan gelombang 4, maksimal 7 hari sudah diumumkan ya. Jadi nggak setelah ditutup tanggal 12, baru lagi 7 harinya baru diumumkan, Pak ya? Iya. Oh, jadi memang cepat, Pak ya? Saat ini kita lihat terlebih dahulu sampai tanggal 12 Agustusnya. Apakah di tanggal 12 Agustus sudah ada kelolosan atau tidaknya? Nanti bisa kita tunggu hingga tanggal 13 Agustusnya.
Jika belum, maka untuk saat ini tinggal ditunggu saja Pak informasi lanjutan di dashboardnya. Lalu untuk komposisinya tuh emang kebanyakan yang masih ini ya Pak ya, yang diprioritaskan oleh BPJS TK Pak ya. Gimana? Untuk kuotanya kan 800.000 nih Pak. Tapi kan itu Ya, dibagi kan, ada yang diprioritaskan, ada yang untuk umum Pak. ya. Yang umum berapa dapat kuota Pak ya dari total itu Pak? Untuk yang umumnya, Mm-mm. untuk saat ini yang umumnya sendiri belum bisa dipastikan untuk berapa kuotanya karena memang masih dalam pengecekan ya Pak untuk saat ini Pak. Karena masih untuk saat ini dicoba saja untuk yang belum mendaftar. Jika misalkan bergabung untuk insentif dari peserta yang untuk ya, secara langsung dari BPJS ini dinyatakan orang yang memenuhi persyaratan seperti orang yang terkena dampak COVID ataupun yang lainnya, itu bisa saja seperti itu. Tapi untuk saat ini belum bisa pastikan untuk berapa kuotanya, terbaginya seperti apa belum bisa pastikan. Oke. Lalu berikutnya Pak mengenai verifikasi kakak kan banyak sekarang Pak ya. Verifikasi kartu kakak. Nah ini sebenarnya ini untuk yang baru akan daftar gelombang 4 atau yang sudah lulus pun juga verifikasi kakak Pak? Ini untuk yang mau terdaftar di gelombang keempat, yang akan terdaftar di gelombang keempat. Oh Jadi jadi yang akan lulus seperti saya tuh emang nggak usah verifikasi lagi ya? ya, jika yang sudah mendaftar sebelumnya dan sudah mengikuti tes 18 soal, itu memang tidak perlu verifikasi kembali, itu hanya tinggal klik gabung saja. Tapi ada kemungkinan juga jika nanti datanya memang harus dinyatakan dengan kartu keluarga dan diverifikasi kembali, itu bisa saja terjadi dan bisa saja diminta kembali Pak. Jadi, Oh pantas, soalnya ini Pak agak random sih Pak ya. iya, Soalnya agak random Pak, ada yang ini, ada yang sudah lulus seperti saya, dia ada notifikasi ngisi kakak, ada yang baru daftar awal notifikasi kakak, ada juga yang sudah daftar dari lama, minta notifikasi kakak lagi, jadi kayak random gitu. Makanya saya mikir ini random atau emang ada maksudnya sebenarnya. Terus saya cek juga di berita itu sebenarnya pengganti untuk foto selfie sama KTP Pak ya. iya betul. Jadi mungkin yang diminta notifikasi itu karena datanya masih dianggap belum ini Pak ya, belum verify Pak ya, Lengkap seperti belum itu ya. lengkap ya. Ada kemungkinan jika yang fotonya ini datanya itu belum sesuai atau belum lengkap, maka akan diminta untuk data kartu keluarga seperti itu. Tapi jika yang untuk fotonya itu sudah sesuai, ada kemungkinan tidak dimintakan kembali untuk kartu keluarganya. Pak, kalau misal nih Pak, misal besok tanggal 11 itu sudah memenuhi kuota, mungkin nggak tanggal 12 tuh udah nggak bisa daftar lagi Pak, atau gabung gelombang Pak? Ya, jika kuotanya sudah terpenuhi, maka untuk selanjutnya tidak bisa kembali untuk dibuka Pak. Walaupun sebelum selesai ini ya, jadwalnya, saya kan tanggal 12 kan. Iya, Soalnya ada teman saya yang tadi siang dia coba gabung itu nggak bisa-bisa Pak. Atau mungkin sudah penuh Pak ya untuk kuotanya Pak ya? baik. Kalau untuk hari ini, jika misalkan tidak bisa klik gabung, coba di restart terlebih dahulu handphonenya. Nanti coba di clear data historinya terlebih dahulu, nanti Bapak coba kembali login kembali. Oke. Dan yang berikutnya Pak, sorry Pak sebenarnya ini, untuk yang survei kebekerjaan yang tahap 2 itu nanti bulan depan atau dalam beberapa minggu Pak? Insentif yang bulan keduanya, Iya, survei yang tahap 2-nya, survei kebekerjaannya itu. baik. Itu belum bisa dipastikan tanggal berapanya, tergantung. Jadi misalkan dari pesertanya sudah ada jadwalnya, yang keduanya tanggal berapa, maka ada kejelasan di tanggal tersebut. Tapi kalau untuk beberapa peserta yang belum memiliki jadwalnya, memang belum bisa dipastikan untuk pencarian yang keduanya kapan. Biasanya selang sebulan atau mungkin beberapa minggu Pak? Untuk saat ini belum bisa dipastikan Pak. Belum tahu Bisa ya. saja berminggu atau per bulan. Oke, terus banyak yang nanya Pak, untuk daftar ini kan satu kakak atau 2 orang kan boleh tetap daftar Pak ya. Misalnya saya nih, bapak saya udah lulus, terus saya mau daftar lagi Iya. itu bisa kan? Tidak masalah Pak. Yang terpenting adalah nomor KTP-nya itu yang berbeda. Berbeda ya, oke. Iya. Dan terakhir nih Pak, kan Pak, tau kan Pak ya, ada program baru pemerintah di mana kalau kita dapat gaji di bawah 5 juta itu kita bisa dapat insentif yang dari BPJS TK Pak. Iya. Nah, kalau kayak saya ini sudah dapat prakerja itu boleh nggak Pak untuk daftar lagi yang program yang lain Pak? Kan beda ini sebenarnya, beda program. Baik, jadi untuk saat ini itu jika Bapak sudah mendaftar, itu Bapak tidak bisa mendaftar ke pelatihan selanjutnya. Jadi itu memang dikhususkan untuk peserta yang sebelumnya belum mendaftar. Bukan Pak, maksudnya yang programnya yang baru ini, yang September ini, yang buat pekerja yang gaji di bawah 5 juta itu dapat insentif Rp16.000. Apakah saya yang sudah dapat prakerja ini bisa daftar yang itu juga Pak? Yang 2,4 itu ya Pak ya?
Iya, yang program baru itu. benar-benar. Ya, memang untuk saat ini pun belum ada kriteria khususnya Pak, ya, apakah bisa mendaftar kembali atau tidaknya. Nanti akan ada informasi selanjutnya Pak. Tapi misalkan jika Bapak sudah mendaftar di Prakerja, ada besar kemungkinan tidak bisa mendaftar kembali untuk ke program selanjutnya. Oh, tapi ini baru kemungkinan Pak ya, belum final Pak ya. Nah, betul Pak. Oke deh Pak, mungkin sementara itu dulu Ada yang sih Pak. tanya ya? Itu aja Pak. Apakah informasi yang saya sampaikan sudah cukup jelas Pak Agus? Cukup jelas Pak. Baik, kalau gitu terima kasih telah menghubungi layanan Kartu Prakerja. Selamat sore, selamat berlatih. Oke, itu dia videonya, cukup panjang teman-teman, tapi itu lengkap banget ya. Semoga itu banyak banget info penting juga yang bisa teman ambil dari sana. Dan buat teman-teman saya minta tolong buat teman-teman, kalau tidak keberatan, teman-teman bisa selain komen, subscribe, dan juga bisa bantu share video ini ke teman-teman yang lain. Jadi mungkin bisa di Facebook, beranda Facebook, atau mungkin di grup WA, atau mungkin share ke teman-teman kalian yang ikut program prakerja dan belum tahu channel ini teman-teman. Jadi saya juga akan dapat makin banyak menginformasi teman-teman, dan juga teman-teman pun akan dapat input terupdate juga seputar kartu prakerja. Jadi teman-teman, itu aja. Thank you banget sudah nonton sampai menit ini. Kalau ada salah kata saya mohon maaf, dan kita berjumpa lagi di next video. Dadah.